Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang hutang piutang yang dikenal dalam bahasa Arab al-qardu atau qard. Sebelum menjelaskan tentang qard, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yakni peserta didik mampu menjelaskan pengertian hutang piutang dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan hukum dan dalil tentang hutang piutang. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam transaksi hutang piutang. Sedangkan yang keempat, yakni peserta didik mampu menerapkan adab hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, pengertian hutang piutang. Secara bahasa, luawi, hutang piutang dalam bahasa Arab disebut al-qardu, al-qard, yang secara bahasa berarti potongan atau memotong sesuatu. Disebut demikian karena pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain dengan ketentuan akan dikembalikan. Secara istilah, terminologi fikih, al-qard adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan syarat orang tersebut akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama di kemudian hari. Dasar hukum hutang piutang, yakni ada dua, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukum hutang piutang menurut Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasudaqatiha marratan. Artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali. Sunan Ibnu Majah. Slide selanjutnya, hukum hutang piutang. 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Yang ketiga, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Slide selanjutnya, rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang, qard, ada 3, yaitu 2 orang yang berakad memberi hutang dan orang yang berhutang. Syaratnya, pemberi hutang antara lain ahli tabarru, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baliu, berakal sehat, dan rasyid, atau pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat yang kedua, orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah, kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, baliu, dan berakal sehat. Rukun yang kedua, harta yang dihutangkan. Syaratnya, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung. Syarat yang kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Sedangkan rukun yang ketiga, siwat, yaitu ijab kabul. Syaratnya berupa ucapan antara dua belah pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan kabul misalnya, saya menerima atau saya ridha dan sebagainya. Ketentuan hutang piutang
Yang pertama, dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, memberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Sedangkan yang keenam, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Yang ketujuh, segera melunasi hutang. Yang kedelapan, memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya. Tambahan dalam hutang piutang, yang pertama penambahan yang disyaratkan, sedangkan yang kedua penambahan yang tidak disyaratkan. Penambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya, Fatimah menghutangi Mahmud dengan jumlah sebesar Rp 100.000 dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp110.000. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Penambahan yang tidak disyaratkan, yakni orang yang berhutang memberi tambahan lebih tanpa ada syarat sebelumnya sebagai ucapan terima kasih. Tambahan ini hukumnya diperbolehkan. Adab hutang piutang. Adab bagi pemberi pinjaman muqrid, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak memberikan syarat yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, memberi tempo yang wajar. Yang keempat, memaafkan bila peminjam sulit membayar. Bagi peminjam mustaqrid, yang pertama, berniat mengembalikan. Yang kedua, mengembalikan sesuai waktu yang disepakati. Yang ketiga, mengembalikan dengan penuh tanpa kurang. Yang keempat, tidak banyak berhutang tanpa kebutuhan mendesak. Hikmah hutang piutang. Di dalam terjadinya akad hutang piutang, kita dapat memetik hikmah. Yang pertama, menumbuhkan rasa tolong-menolong. Yang kedua, meringankan kesulitan orang lain. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Yang keempat, menghindari riba. Yang kelima, menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Sedangkan yang terakhir, menjaga keharmonisan sosial. Slide selanjutnya, contoh kasus. Suatu hari, Iqbal meminjam uang sebesar Rp 10.000 kepada temannya, Zaki, untuk membeli buku tulis. Iqbal berjanji akan mengembalikan uang itu esok harinya. Namun setelah seminggu, Iqbal belum juga membayar dan Zaki merasa tidak enak jika harus menagih. Sementara itu, Iqbal terlihat membeli jajanan di kantin dan tidak tampak berusaha mengembalikan hutangnya. Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sikap Iqbal? Bagaimana seharusnya Iqbal bersikap terhadap hutangnya? Apa dampak jika seseorang tidak menepati janji dalam hutang piutang? Selanjutnya, bagaimana Islam mengatur tentang hutang piutang dalam kasus seperti ini? Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa. Semoga barokah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.